Kabupaten Bogor. Dan ini sudah kita saksikan sepanjang babak pertama tadi, terlihat dia terlampau memaksakan untuk bisa melewati pemain bertahan dari lini pertahanan dari Persikabo, dan itu sudah dia buktikan tidak efektif dan kembali dia lakukan di awal babak kedua ini. Edi Juanda masih tergeletak di lapangan. Kita lihat Edi Juanda. Inilah dia bagaimana Robert tidak pelihara peluangnya. Kembali lagi dia mencoba melakukan satu penetrasi ke dalam kotak penalti dan gagal. Bagaimana dia ditutup pergerakannya oleh David Pakbe dan juga oleh Semi Pierre Patrick. Ya, terlihat dia terlampau ambisius, saya pikir ya. Bagaimana tadi dua orang pemain bertahan yang sudah siap menghalau gerakannya, dan dia tetap memaksakan untuk bisa melewati kedua pemain bertahan tersebut. Bagaimana lutut dari seorang Edu Juanda, mudah-mudahan saja tidak terlalu parah cedera dari ankle ini. Pelan saja dilakukan oleh Novianto tadi. Satu pelanggaran tadi. Ismet Sofian atau Ramdhani Lestaluhu masuk di babak kedua ini. Pemain muda berbakat yang diharapkan mampu menjadi itu dilakukan untuk melakukan penetrasi. Batam Roger begitu leluasa, satu pelanggaran cukup keras kali ini berada di sektor sebelah kiri dari Persija Jakarta. Kita lihat siapakah yang melakukan satu pelanggaran. Jordi Kartiko yang masuk di babak kedua ini melakukan pelanggaran tadi. Ya, kembali kita lihat sampai menit ke-50 ini bagaimana. Dan saya pikir itu tadi adalah tackling yang dilakukan dengan kedua kaki yang normalnya mendapatkan minimal adalah kartu kuning. Dan kembali Persikabo dengan mudahnya. Langsung saja dia mengirim bola ke sektor sebelah kanan kepada Hengki Ardiles. Masih Hengki Ardiles. Langsung bola kali ini begitu mudah melewati beberapa pemain dari Persija Jakarta. Solomon, pelanggaran tadi dilakukan. Bagaimana Solomon Kobe ditutup pergerakannya oleh Gerard Pangkali. Satu tendangan bebas berada di luar kotak penalti dari Persija Jakarta. Akankah Persikabo Kabupaten Bogor bisa memanfaatkan Ardiles? Begitu leluasanya para pemain dari Persikabo untuk memainkan bola. Bagaimana kembali kali ini satu serangan dibangun oleh para pemain Persikabo. Dikirim bola ke sektor sebelah kanan pertahanan Persija. Masih Mardiansyah kali ini menguasai bola. Berhasil diamankan tadi. Bagaimana Mardiansyah berusaha melewati Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat Mardiansyah juga Ramdhani Lestaluhu. Ya, sejujurnya tadi memang Ramdhani masih bisa diamankan oleh Yevgeny Kamaruk. Ya, kembali kita lihat bagaimana seorang Novianto begitu leluasa untuk bisa melakukan penetrasi dan bahkan dia bisa mengontrol bola begitu lama di dalam kotak penalti. Ini seharusnya menjadi kewaspadaan ataupun perhatian dari pemain-pemain Persija. Agus Indra kita lihat masih tergeletak di lapangan. Kembali lagi dia memegangi dari lututnya. Apa yang terjadi terhadap Agus Indra? Akankah dia bernasib seperti juga Edi Juanda yang tidak bisa meneruskan jalannya pertandingan di sore hari ini? Kita berharap tentu juga cedera tidak menghantui seorang Agus Indra. Kita lihat sudah mulai bisa berdiri Agus Indra Kurniawan. Pemain yang juga pernah memperkuat Petrokimia Gresik. Ya, bahkan bersama Petrokimia Gresik, pemain yang satu ini juga pernah merasakan gelar juara Liga Indonesia. Ini saya kira satu hal yang berisiko tinggi bagi seorang Dubrovin dalam mengambil keputusan. Apakah dengan satu pergantian yang dilakukan oleh Sergei Dubrovin, kita lihat Alio Rinengo tetap memberikan satu pelanggaran kepada Persikabo Kabupaten Bogor. Pelanggaran tadi Leo terhadap Rodrigo Santoni. Dan apakah sebuah pergantian yang kembali dilakukan oleh Sergei Dubrovin dengan menarik Ramdhani Lestaluhu atau juga Lestaluhu kembali ditarik dan digantikan oleh seorang Ruben Ciko, menandakan dari ketidaktenangan seorang pelatih Sergei Dubrovin. Indra, kembali bola dikuasai kali ini. Satu kerjasama yang sangat baik dari pemain Persija. Bisakah satu peluang dan berhasil sebuah gol dari Persija Jakarta. Bagaimana seorang pemain dengan kecepatan sangat tinggi, Aliudin, berhasil mencari kebuntuan dan membuat skor menjadi 2-1 bagi Persija Jakarta atas Persikabo Kabupaten Bogor. Ya, memang kita lihat bagaimana seorang Aliudin akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Bagaimana dia menggunakan skill individunya untuk bisa menghapuskan ancaman kekalahan ataupun hasil seri dengan keunggulan yang kini dia berikan bagi Persija. Kita lihat bagaimana Aliudin begitu bebas ya, dan sangat pintar sekali memberikan pas. Sebenarnya dia tidak sudah memberikan pas ke tiang jauh di dekat, di mana kita lihat penjaga gawang Persikabo sudah hilang karena bola itu beda tipis dengan pinggir kaki, dan ini sangat sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang.
Dan saya pikir tentunya ini bisa membuat sedikit kurangnya tekanan yang dihinggapi atau dihadapi oleh pemain-pemain Persija. Bagaimana sepanjang babak pertama dan babak kedua tadi terlihat juga seakan mereka memiliki, kita lihat bahkan seorang Isman Jasumen yang sepertinya bersyukur atau lepasnya sebuah beban. Kali ini masih Ismet Sofyan berusaha mengirim bola. Ada Semi Pierre Patrick yang gagal atau menggagalkan seorang Ismet Sofyan untuk mengirimkan bola ke dalam kotak penalti. Kini praktis perlahan-lahan dengan terciptanya gol atas aksi yang sangat baik dari Aliudin tadi. Kontan juga Persija seakan juga bisa lebih untuk mengembangkan permainan di mana kita mulai melihat penetrasi yang dilakukan dari sayap. Masih dapat dihalau oleh Gerard Pangkali. Jordi Kartiko kembali kali ini. Apa yang terjadi? Kita juga bisa saksikan seorang pemain Mardiansyah masih tergeletak di rumput dari lapangan Stadion Lebak Bulus Jakarta. Apakah memang mengalami satu kram sehingga harus mendapatkan perawatan? Ya, sepertinya mendapatkan kram di kaki sebelah kiri Mardiansyah, kapten kesebelasan dari Persikabo Kabupaten Bogor ini. Ya, bahkan tadi sebetulnya kita sudah melihat Mardiansyah tergeletak cukup lama sebelum tadi peluit dibunyikan oleh wasit untuk menghentikan pertandingan agar Mardiansyah mendapatkan perawatan. Inilah dia bagaimana seorang Mardiansyah, kita lihat. Dan meringis kesakitan dia. Pierre datang membantu. Langsung saja berikan bola daerah kepada Batam Roger. Masih Batam Roger. Cepat sekali kali ini Batam Roger. Dikawal dia oleh Leonard Tupamahu. Satu pelanggaran dan kali ini peluang tentunya bagi Persikabo Kabupaten Bogor untuk menyamakan ketertinggalannya. Bagaimana bola yang dibawa oleh seorang Batam Roger harus direbut dengan paksa oleh seorang Leonard Tupamahu dan menghasilkan tendangan bebas yang bergaris lurus dengan gawang Yevgeny Kamaruk. Ya, tentunya dari sektor sebelah kiri kembali Niko Susanto bekerjasama dengan Novianto. Masih Novianto kembali kali ini. Ditutup dia oleh Abanda Herman. Mengarah bola ke sektor sebelah kanan. Masih dapat dikuasai. Kembali lagi tidak berada dalam posisi offside. Ada Rodrigo Santo, dia berdiri cukup bebas dan sebuah gol kembali. Gol! Rodrigo Santoni menjadi musuh besar bagi pertahanan Persija Jakarta dan berhasil kembali mencetak gol untuk menyamakan ketertinggalan di atas Persija Jakarta. Kembali Rodrigo Santoni, pahlawan bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Ya, benar-benar luar biasa penampilan kedua tim sore hari ini. Bagaimana kini kita melihat sebuah drama saat Persikabo dengan 10 orang kembali menyamakan kedudukan dan kembali melalui Rodrigo Santoni. Kita tadi sering mengupas bagaimana pemain-pemain Persija memberikan ruang gerak yang begitu leluasa kepada tim Persikabo dan ini terjadi kembali. Dan berawal selalu dari sektor kiri pertahanan Persija. Kita bagaimana Roger Bauto begitu bebas ya, bisa mendapatkan bola dan bebas bisa memberikan bola true pass, ya, bola crossing ke tengah di mana kita lihat Roger Santoni tidak dijaga oleh siapa. Leo Tupamahu kali ini juga sedikit gatal untuk membantu penyerangan. Leo Tupamahu maksudnya berikan bola daerah tadi kepada Robertino Pugliara, lebih dekat kepada penjaga gawang M. Halim. Kalau kita Persija seharusnya mereka berpengalaman dari gerakan Leo. Kalau sering mereka melakukan serangan-serangan dengan memanfaatkan salah satu sisi lebar lapangan, khususnya di sektor kiri. Ruben Ceko melakukan satu penetrasi kali ini, masih Ruben Ceko. Dorong bola pelan saja dia. Kali ini begitu cepat, coba dibangun oleh para pemain dari Persija Jakarta. Satu tendangan dari luar kotak penalti yang coba dilakukan tadi. Masih melebar oleh Gerard Pangkali di sebelah kanan dari gawang M. Halim. Dan memang masih sangat jauh dari harapan usaha yang dilakukan oleh Gerard Pangkali tadi. Di mana arahnya pun tidak bagus ataupun kekerasannya juga tidak begitu kuat, tetapi mungkin ini juga rasa frustrasi ataupun kebuntuan yang dia rasakan karena tidak berhasilnya lini tengah ataupun depan Persija membongkar lini pertahanan dari Persikabo sepanjang pertandingan ini. Kita lihat juga bagaimana seorang pemain dari Persikabo, Afan Lubis. Apa yang terjadi? Para pemain sedikit bingung. Ya, tampaknya pemain tadi juga atau pemain Persikabo menunjuk bahwa ada satu pemainnya yang cedera dan meminta bola untuk dikeluarkan dari lapangan sampai akhirnya tadi dilakukan oleh Ismet Sofyan. Ya, kita lihat Roger Batum tadi.